warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku di channel Penulis Nadis. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas mengenai how tips and trick being to write a story. Jadi seperti kemarin kita akan membahas kembali mengenai bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang penulis dan langkah apa yang harus kita lakukan pertama kali. Pertama itu adalah niat. Ketika akan menulis, teman-teman harus perhatikan dulu niatnya. Tentukan niat kita menulis itu untuk apa. Apakah niat kita untuk menulis itu untuk dakwah, ataukah hanya ingin mengutarakan perasaan, atau justru ingin menjadikan menulis itu sebagai profesi gitu. Karena memang hal ini juga akan menentukan semangat kita ke depannya gitu. Kalau misalkan kita hanya menjadikannya sebagai dakwah, maka kita tidak akan khawatir ketika yang melihat atau membaca story kita atau novel kita atau buku kita itu sedikit, karena memang sedikit atau banyak kita tetap berdakwah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita niatnya untuk menjadikan menulis ini sebagai profesi, tentunya kita membutuhkan jangkauan yang lebih besar lagi gitu. Dan jangan patah semangat ketika nanti mungkin di awal-awal kita hanya mendapatkan pembaca sedikit atau justru belum ada yang melihat karya kita. It's okay, itu gak apa-apa banget karena untuk pemula itu wajar sekali gitu. Kita tidak akan bisa mungkin mencapai hal yang besar sebelum hal kecil-kecilnya belum dicapai terlebih dahulu gitu. Oke, nah jadi tentukan dulu niat menulisnya apa, karena niat menulis ini akan menentukan tujuan kita gitu. Jadi agar kamu tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa arus gitu ya, tidak mudah berhenti menulis dan bisa konsisten, maka harus ditentukan dulu niatnya. Oke, kita lanjut lagi ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini udah mulai masuk ke ranah ceritanya. Teman-teman mau nulis apa? Tentukan dulu ide kasarnya atau gambaran kasarnya tentang cerita kamu. Rencananya kamu mau bikin cerita tentang apa? Itu mulai catat ide-idenya. Kayak misalnya mulai terinspirasi, oh sekarang aku lagi kuliah nih, aku mau nyeritain tentang masa-masa kuliah aku gitu. Nah itu hal apa yang ingin kalian tulis, silakan dicatat terlebih dahulu, entah itu di notes HP, di Word, atau di catatan diary kalian, itu boleh gitu, sebelum kita menyusun ke langkah berikutnya. Nah yang ketiga, baru kita mulai membuat outline cerita kamu, bentuknya bisa tabel atau juga bisa deskriptif. Mungkin nanti aku akan mencantumkan contohnya di atas, jadi teman-teman bisa lihat contoh outline-nya itu seperti apa. Nah biasanya isi dari outline ini dimulai dari nama, kemudian karakternya mau seperti apa, mau si A ini sifatnya misalkan apa ya, bad boy atau justru friendly, atau misalkan good boy, red flag atau green flag. Kemudian dia sukanya pakai style yang seperti apa gitu. Pokoknya hal-hal detail kayak gitu ditulis aja gitu, karena nanti akan membantu kita untuk membangun cerita itu agar terkesan lebih hidup kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman juga boleh menuliskan ciri fisiknya. Apakah warna kulitnya itu hitam, coklat, putih, kuning, atau seperti apa gitu. Kemudian bentuk fisiknya juga silakan ditulis, apakah hidungnya mancung ataukah kayak gimana gitu, dan lain sebagainya. Lagi-lagi itu mempermudah kita untuk memperkuat karakter atau tokoh di dalam cerita itu. Nah, yang kemudian setelah tadi karakternya seperti apa, ciri fisiknya seperti apa, style pakaiannya seperti apa, kita akan menentukan posisi dia di dalam cerita itu akan jadi apa. Atau mau jadi pemeran utamanya, second choice-nya, female choice-nya, atau kayak gimana gitu. Kalau misalkan pemeran utama, berarti teman-teman nanti boleh letakkan nama tokoh itu di awal tabel gitu, biar kita bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana karakter dia kayak gitu. Nah begitupun nanti dengan pemeran pendukungnya, misalkan Anissa, pemeran utamanya Anissa sama Alexa, kemudian ada pemeran pendukungnya, keluarganya, sahabatnya, dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga boleh sekali detail-detailnya dituliskan aja biar mempermudah kita gitu, karena biasanya orang-orang di sekitar tokoh utama juga mempengaruhi gitu ya, bagaimana alur cerita dan bagaimana cerita itu lebih terasa hidup gitu. Jadi kayak emang
dari cerita gitu, bukan cuma fiksi aja kayak gitu. Teman-teman pasti juga sering baca yang dimana cerita itu terkesan hidup dan kayak pengen nih jadi tokoh utamanya, atau pengen nih masuk ke dalam cerita itu, atau justru pengen tokoh di dalam cerita itu menjadi nyata. Nah, itu karena ceritanya biasanya terkesan hidup gitu. Ya, sehingga kita mengharapkan sosok yang emang beneran ada di dalam kehidupan nyata. Padahal enggak kan gitu. Tapi bisa jadi ada juga sih kalau misalkan ceritanya diangkat dari kehidupan nyata kita. Oke, lanjut lagi. Setelah menentukan nanti posisi dia sebagai apa, kita juga bisa menentukan latar belakangnya. Kayak misalnya tadi tokohnya Anissa. Anissa itu latar belakangnya misalkan berasal dari keluarga yang agamis, sehingga kini pakaiannya pun terlihat agamis gitu. Berbeda dengan Alexa yang latar belakangnya tuh anak broken home yang memang jarang diperhatikan sama orang tuanya. Nah, contoh latar belakang itu seperti itu. Teman-teman nanti boleh jelaskan lebih lanjut lagi. Oke, setelah latar belakang tadi, sebetulnya teman-teman boleh catat hal-hal detail lainnya, cuman yang sering aku tulis mungkin hanya itu, gitu. Karena sebetulnya outline ini cukup buat aku sendiri, cukup untuk membuat pusing gitu. Kadang harus butuh satu sosok atau dua sosok di dalam kehidupan nyata sehingga aku bisa terinspirasi gitu untuk menulis outline-nya gitu. Jadi memang outline ini biasanya aku kerjakan juga seiring berjalannya aku nulis gitu. Kadang justru aku nulis dulu baru buat outline, padahal seharusnya kita buat outline dulu biar penulisannya itu terarah kayak gitu. Nah, tadi kita sudah membuat outline karakternya atau tokoh-tokohnya. Nah, langkah keempat adalah kita akan membuat outline per babnya. Nah, kalau outline per bab ini kita lebih menjabarkan kayak bab 1. Bab 1 ini kalian mau membahas apa? Teman-teman juga boleh menentukan mau ada prolog atau epilog, terus lanjut ke bab 1 atau mau langsung ke bab 1, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi mungkin biasanya agar lebih menarik, biasanya kita kasih prolog dulu tentang cerita itu kayak gimana, baru lanjut ke bab 1. Nah, di langkah keempat ini teman-teman bisa menentukan prolognya ini mau ngebahas apa ya. Oh, mau ngebahas tentang Alexa yang dipukulin ayahnya misalkan, di spill itu tuh. Nah, kemudian di bab 1 kita akan membahas mengenai Anissa. Anissa yang sangat disayang keluarganya, kemudian mulai berangkat kuliah hari pertama, kemudian ketemu Alexa, misalnya kayak gitu. Nah, di bab 2 kalian mau membahas apa nih? Dilanjutin lagi ceritanya. Di bab 3 mau membahas apa? Di bab 4 mau membahas apa? Sampai target babnya terselesaikan semua. Misalkan mau bikin bab 30, berarti tulis sampai bab 30. Kalian mau membahas apa di bab 30 gitu. Ini untuk memudahkan kalian mengingat alur cerita gitu. Karena biasanya kalau orang-orang yang sibuk, ceritanya ditinggalin, nanti lupa lagi. Kemarin sampai mana ya? Ceritanya kayak gimana ya? Gitu. Ketika akan melanjutkan menulis, biasanya lupa lagi kan? Nah, outline ini juga membantu kalian untuk mengingat alur ceritanya kayak gimana. Dan menentukan alur ceritanya biar nggak kemana-mana juga gitu. Kalian juga boleh banget menentukan konflik. Biasanya konflik ini terbagi juga ke dalam dua bagian. Yang pertama konflik internal, yang keduanya konflik eksternal. Kalau konflik internal berarti dari dalam diri si tokohnya gitu. Entah itu si tokoh dengan dirinya sendiri atau si tokoh dengan keluarganya gitu, itu maksudnya internal. Kalau eksternal itu si tokoh di luar si tokoh dan keluarganya itu biasanya, atau di luar pemeran utama gitu, itu konflik eksternal. Oke, setelah itu kita akan menuju ke langkah keempat, yaitu jangan lupa juga tentukan alur cerita kita mau fokus menceritakan apa. Nah, ini alur ceritanya mau fokus di masa lalu, mau difokus di masa depan, mau fokus di masa sekarang gitu, atau justru kalian mau ngambil alurnya maju mundur gitu, itu juga is okay, tapi tetap harus ditentukan. Kalau misalkan alur mundur biasanya ceritanya itu kayak flashback atau justru apa ya, kayak reinkarnasi atau ya dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget gitu ya. Teman-teman silahkan rajin-rajin baca buat cari inspirasinya kayak gitu. Teman-teman juga boleh banget tentukan latar ceritanya mau di mana. Apakah mau di Bandung, mau di Jakarta, mau di Cianjur, atau mau di mana gitu. Jadi latar tempatnya juga ditentuin. Kemudian latar suasananya, suasana yang
dominannya mau tentang apa? Mau tentang kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, keceriaan, atau lain sebagainya gitu. Agar nanti ketika ada adegan sedih, nggak ada yang komedi nih di sana gitu. Jadi biar ya selaras aja alurnya mau kemana. Nah, yang kali ini, yang terakhir, ini opsional sebetulnya. Oh ya, ini berkaitan dengan sinopsis tadi. Kalau misalkan teman-teman mau nulis sinopsis semuanya dari awal cerita sampai akhir di awal nulisnya, atau justru setelah ceritanya beres teman-teman baru mau nulis sinopsis. Nah, kalau misalkan aku biasanya sambil berjalan gitu. Karena tadi udah ada outline per babnya, contohnya itu lebih mudah kita untuk menulis sinopsis. Cuman karena aku orangnya labil gitu ya, kadang suka mengubah alur, jadinya aku biasanya nulis sinopsis itu sambil kita nulis cerita, jadi berjalan aja kayak gitu. Nah teman-teman boleh gitu ya memilih antara di awal atau di akhir nulis sinopsisnya, atau mau kayak aku sambil berjalan. Cuman agak susah juga kalau misalkan sambil berjalan gitu ya. Ya pokoknya teman-teman cobain aja rasanya nulis sinopsis di awal, nulis sinopsis di akhir, dan nulis sinopsis sambil menulis ceritanya gitu sambil berjalan. Nah, kalau sinopsis ini tuh sebenarnya lebih mirip apa ya namanya tuh? Outline per bab, cuma bentuknya deskriptif gitu. Jadi nggak ada keterangan bab 1 mau bahas apa, bab 2 mau bahas apa, tapi langsung dari prolog sampai epilog gitu. Jadi nggak dikasih keterangan per babnya, jadi langsung satu gitu, satu kesatuan kayak gitu. Dan lebih rinci lagi biasanya. Seperti itu. Tapi kembali lagi ya, sebetulnya ini selera, cuman untuk mempermudah aja, mempermudah kalian menulis, mempermudah meminimalisir terjadinya writer block juga gitu. Karena pernah nggak sih kalian lagi nulis terus buntu tiba-tiba? Nah itu disebutnya writer block gitu. Jadi untuk mengatasi kebuntuan itu salah satunya ya dengan membaca kembali outline yang telah kita tulis. Kayak gitu. Okay, this video is enough. Mungkin di next video kita akan membahas mengenai writer block ini. Semoga kita bisa ada kesempatannya gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.